Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak. Siang Bu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya, sehat ya. Baik, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Mbak Amel sebagai ketua kelas memimpin teman-teman untuk berdoa. Kita berdoa menurut masing-masing. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Mbak Amel tadi sudah memimpin berdoa. Selanjutnya Bu Yayu akan mengabsen dulu ya. Mustika Pita, Hadir. Dinasti, Ibu. Renata, Hadir. Dwi Sukmawati. Ibu. Nanti jangan lupa anak-anak untuk absen ya, absen di classroom ya. Anak-anak sudah kelihatan belum? Sudah Bu. Ya. Sudah Bu. Untuk pembelajaran pada siang hari ini, Bu Yayu sudah kirim materi ajar dan LKPD ya di WA Group. Sudah di-download belum? LKPD itu sudah di-print. Ya. Iya. Bu. Sudah Bu. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Mbak Isnes? Belajar tentang penyembuhan luka Bu. Iya. Belajar dengan cara Terus Mbak Vina? Ingatnya luka terbuka. Oh iya, luka terbuka apa? Luka terbuka ialah kerusakan yang melibatkan kulit atau membran mukosa. Kemungkinan pendarahan disertai kerusakan jaringan. Juga Ya. bisa menyebabkan resiko infeksi. Iya, terima kasih ya Mbak Vina, bagus sekali ya. Hari ini kita akan belajar tentang berduka dan kehilangan ya. Kompetensi dasarnya menerapkan tindakan untuk memfasilitasi proses berduka dan kehilangan. Melakukan tindakan untuk memfasilitasi proses berduka dan kehilangan. Tujuan pembelajarannya diharapkan kalian dapat menganalisis definisi berduka dan kehilangan, kemudian dapat menganalisis teori proses berduka, kemudian dapat menguraikan rentang respon berduka dan kehilangan, dan selanjutnya kalian dapat merancang tindakan untuk memfasilitasi proses berduka dan kehilangan. Nah ini ya, Mario Teguh ini adalah salah satu sosok bapak yang Bu Yayu kagumi ya. Beliau pernah berkata bahwa orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Nah, jadi diharapkan kalian itu jangan berhenti belajar ya. Kalian sudah kelas 12, jangan sampai nanti ketika kalian lulus, kalian berhenti belajar. Yang namanya belajar itu terus-menerus walaupun kalian sudah tua. Kegiatan hari ini kita akan menyelesaikan masalah, kemudian melakukan diskusi, mengerjakan LKPD, presentasi, kemudian mengevaluasi ya. Bu Yayu juga akan melakukan penilaian. Penilaian yang pertama adalah penilaian kognitif atau pengetahuan ya. Penilaian ini nanti bisa Bu Yayu lihat pada saat kalian mengerjakan soal ya, soal di Google Form ya. Kemudian penilaian afektif atau sikap. Kemudian selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Menurut pikiran kalian, gambar apa sih ini? Mbak Amel? Orang yang sedang berduka yang membutuhkan bukan tunggal maupun non tunggal. Iya. Orang yang sedang berduka mungkin ya. Kemudian ada seseorang yang
mendampingi ya, yang memberikan support ya, orang yang empati. Nah, ada lagi, silahkan. Memberi kesempatan pasien Mendengarkan ungkapan klien untuk menangis dan mengungkapkan perasaan yang sedang dirasakan. Oh ya, memberikan kesempatan untuk meluapkan respon ya, respon apa yang sedang dirasakan oleh si perempuan ini ya. Buka LKPD kalian yang sudah di print ya. Di situ ada kasus seorang ibu rumah tangga M baru saja ditinggal pergi suaminya yang meninggal secara tiba-tiba sedang bekerja di pabrik teh Pagilaran Batang. Setelah ditinggalkan, keluarga mengatakan klien mengalami gangguan dalam menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Semenjak suaminya meninggal karena jatuh dari lantai 5 bangunan tempat dia bekerja, menurut kesaksian ada seseorang yang melihat sosok Tuan A yang melompat dari gedung. Keluarga mengatakan 1 minggu yang lalu Nyonya M minta cerai pada Tuan K. Klien mengungkapkan bahwa dirinya merasa hampa dalam kehidupannya dan mengatakan bahwa dirinya yang berdosa atas meninggalnya suaminya. Ketika diamati, pasien berbicara dengan nada marah dan membentak. Kadang-kadang terlihat melamun ketika diajak berbicara. Ya, sama ya kasusnya ya. Nah, silahkan dari situ kalian kerjakan LKPD yang sudah Bu Yayu berikan sesuai dengan kelompok ya. Untuk kelompoknya Bu Yayu bagi menjadi 4 kelompok ya, masing-masing kelompok ada 3 anak. Nah, silakan kalian masing-masing kelompok membuat grup ya untuk mendiskusikan kasus ini. Setelah selesai nanti kalian presentasikan ya. Saya beri waktu 15 menit. Baik, sudah ya anak-anak ya, sudah jam 13 lebih 10 menit. Kamera boleh di-on-kan lagi. Silahkan yang presentasi. Saya, Bu. Oh iya, Fajar silahkan. Kelompok lain silahkan boleh menanggapi ya. Ya Bu. Ya, silakan Mbak Fajar. Jadi ini hasil analisis berduka dan kehilangan dari kelompok 1. Tindakan yang dilakukan, beri dukungan nonverbal dengan cara memegang tangan, menepuk bahunya, ajak pasien berbicara untuk mengurangi rasa bersalah dan ketakutan yang tidak rasional. Jadi dari hasil analisis kelompok 4 yaitu kelompok kami, hasil analisis dari data hasil pengukuran kasus tersebut, faktor kehilangan yang dialami pasien adalah arti dari kehilangan, peran seks, status sosial ekonomi, dan faktor rehabilitasi. Tipe kehilangan yang dialami pasien yaitu tipe kehilangan aktual atau nyata karena kehilangan suaminya atau orang yang dicintainya. Kesimpulan dari kehilangan dan berduka yang kami dapatkan yaitu mengetahui tindakan untuk mengatasi atau mengartikan arti kehilangan, dapat mengerti tentang reaksi kehilangan, dan perubahan perilaku sebelum dan sesudah menerima arti kehilangan. Hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya, Atin silakan. Perubahan fisik apa yang biasanya ditunjukkan oleh penderita kehilangan? Perkenalkan, nama saya Renata dari kelas 12 perawat 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari Atin. Perubahan fisik apa yang biasanya ditunjukkan oleh penderita kehilangan? Yaitu lemah, letih, lesu, pucat, mual, diare, gangguan pernafasan, detak jantung cepat, menangis, dan gelisah. Gimana, udah jelas atau belum? Sudah jelas. Baik, Oke, sudah jelas ya Mbak Atin ya. Terima kasih ya, ini kelompok
2, luar biasa ya. Jadi yang selanjutnya kelompok 2 dulu. Pada kasus tersebut, hasil analisis dari kami adalah faktor kehilangan pada pasien tersebut adalah faktor presipitasi, juga bisa faktor psikologi individu. Pasien mengalami gangguan dalam menjalankan peran seorang ibu, dirinya merasa hampa dalam kehidupannya dan merasa dirinya yang paling berdosa atas meninggalnya suaminya. Sekian, terima kasih dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 3. Tipe kehilangan yang dialami pasien adalah aktual atau nyata karena kehilangan suaminya dan persepsi menyebabkan perasaan kemandirian dan kebebasan yang menjadi menurun. Kesimpulan, 1. Mengetahui tindakan untuk mengatasi atau mengartikannya arti kehilangan. Baik, terima kasih ya anak-anak semua. Tadi diskusinya sudah berjalan dengan bagus. Terima kasih keempat kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dari diskusi tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Mbak Fajar, silahkan disimpulkan hasil diskusi tadi. Baik, saya akan menyimpulkan dari diskusi tadi. Jadi kesimpulannya dari diskusi yang telah dilakukan tadi adalah kita jadi tahu apa itu berduka dan kehilangan, jenis-jenis respon yang diberikan, dan tindakan yang dilakukan. Jadi hari ini kita berbicara tentang berduka dan kehilangan ya. Respon ekspresi yang ditunjukkan ketika seseorang itu mengalami kehilangan ya. Sedangkan kehilangan adalah sesuatu yang tadinya ada menjadi tidak ada. Asuhan keperawatan atau tindakan yang bisa dilakukan itu ada pengkajian, intervensi, kemudian tindakan dan evaluasi. Dari sini ada pertanyaan tidak ya? Nggak ada, Bu. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan, itu Bu Yayu sudah mengirimkan link Google Form ya di WA Group. Silahkan dikerjakan. Bu Yayu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan karena soalnya pilihan ganda 5 ya. Silahkan dikerjakan ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ini ada tugas terstruktur, tugas yang harus kalian kerjakan di rumah ya. Tugasnya adalah mencari artikel di internet yang membahas tentang kehilangan akibat pandemi COVID ya, baik kehilangan anggota keluarga maupun kehilangan pekerjaan. Nah, dari kasus tersebut silakan dianalisis tipe kehilangan, faktor yang mempengaruhi kehilangan, rentang respon kehilangan, dan apa yang harus dilakukan Anda sebagai seorang perawat ketika mendapati kasus tersebut. Kira-kira apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran ini? Ya, Mbak Fajar? Kita jadi tahu apa itu perbedaan berduka dan kehilangan, Bu. Betul ya, setelah pembelajaran ini diharapkan memang kalian bisa memahami yang namanya berduka dan kehilangan, bisa mengetahui jenis-jenis kehilangan dan bagaimana cara mengatasi ketika kita bertemu dengan seseorang yang mengalami kasus tersebut ya. Untuk pembelajaran hari ini Bu Yayu rasa cukup ya. Kemudian nanti dipersiapkan untuk pembelajaran selanjutnya. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana perawatan pasien meninggal dunia ya. Baik, untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, silakan Ketua Kelas Mbak Amel untuk memimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Amin. Iya, baik, terima kasih ya. Semoga pembelajaran pada siang hari ini bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di pertemuan